Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan memasuki sebuah wilayah yang tidak semua hati mampu menjangkaunya. Sebuah rahasia terdalam dari makrifat, jalan sunyi yang pernah ditempuh oleh seorang kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bersiaplah, karena apa yang akan kita ungkap bukan sekadar ilmu, melainkan getaran yang bisa mengguncang keyakinan paling dalam. Bagaimana jika selama ini kita merasa telah bertauhid, namun tanpa sadar kita masih melihat selain Allah? Bayangkan sejenak, di tengah malam yang sunyi, ketika semua suara meredup dan dunia seolah kehilangan bentuknya, ada satu kesadaran yang perlahan bangkit dalam jiwa. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditenangkan dengan jawaban biasa. Jika Allah adalah satu-satunya yang ada, mengapa hati ini masih bergantung pada selainnya? Di titik itulah perjalanan makrifat dimulai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya berbicara tentang tauhid sebagai ucapan, bukan pula sekadar keyakinan yang dihafal. Bagi beliau, tauhid adalah kehancuran total dari segala selain Allah dalam pandangan hati. Bukan berarti dunia lenyap, bukan berarti manusia berhenti berinteraksi, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah perubahan cara melihat, cara merasakan, cara menyadari. Di mata orang awam, kehidupan berjalan seperti biasa. Ada sebab dan akibat, ada usaha dan hasil, ada manusia yang memberi dan ada yang menerima. Namun di mata seorang arif, semua itu hanyalah tirai, tipis, rapuh dan menipu. Perlahan, satu persatu tirai itu mulai tersingkap. Segala yang sebelumnya dianggap memiliki kuasa mulai terasa kosong. Harta tidak lagi menjanjikan ketenangan, manusia tidak lagi menjadi sandaran, bahkan diri sendiri pun terasa begitu lemah dan tidak berdaya. Ada kehampaan yang menakutkan, seolah seluruh pegangan hidup dicabut tanpa peringatan. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Karena tidak semua orang sanggup berada di ruang tanpa pegangan. Tidak semua hati kuat menghadapi kehancuran ilusi yang selama ini menjadi sandaran. Banyak yang mundur, kembali pada kenyamanan semu, kembali pada dunia yang bisa dijelaskan, dunia yang bisa dikontrol. Namun bagi mereka yang melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang menanti. Sebuah kesadaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang menahan kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, maka seluruh realitas berubah. Dunia yang sama tiba-tiba terasa asing. Segala sesuatu yang dulu tampak besar, kini mengecil, bahkan menghilang dari pusat perhatian hati. Namun perjalanan ini tidak datang tanpa harga. Ada fase di mana seseorang merasa kehilangan segalanya. Doa terasa hampa, ibadah terasa kering, dan hati seperti berada di padang tandus yang tidak berujung. Ini bukan kemunduran, melainkan pemurnian. Sebab selama masih ada rasa bergantung pada selain Allah, maka tauhid itu belum utuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisyaratkan bahwa makrifat bukanlah pencapaian yang bisa dibanggakan. Justru sebaliknya, ia adalah kehancuran ego paling dalam. Ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tidak lagi merasa memiliki kekuatan, bahkan tidak lagi mengklaim amalnya sebagai miliknya. Semua larut, semua lenyap, kecuali dia. Namun di titik ini muncul konflik yang paling dahsyat. Ketika seseorang mulai tidak melihat selain Allah, bagaimana ia menjalani dunia? Bagaimana ia berinteraksi, bekerja, mencintai dan hidup, sementara hatinya telah terlepas dari dunia itu sendiri? Dua realitas yang tampak bertentangan, namun harus disatukan dalam satu kesadaran yang utuh. Dan disinilah perjalanan makrifat memasuki fase paling berbahaya. Sebuah keadaan di mana batas antara kesadaran dan kehilangan menjadi sangat tipis, di mana hanya sedikit saja kesalahan, seseorang bisa terjatuh dalam kesesatan yang halus atau bahkan kehilangan arah sepenuhnya.
Apa sebenarnya yang terjadi pada hati seorang hamba di titik ini? Mengapa tidak melihat selain Allah justru menjadi ujian paling berat dalam tauhid? Dan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntun murid-muridnya melewati jurang yang hampir tidak terlihat? Kegelisahan itu tidak lagi datang sebagai bisikan. Ia menjelma menjadi arus deras yang mengguncang seluruh kesadaran. Di dalam batin, sesuatu mulai retak. Segala yang dulu terasa pasti kini berubah menjadi bayangan yang sulit digenggam. Langkah yang sebelumnya mantap kini terasa seperti berjalan di atas ruang kosong. Tidak ada lagi tempat berpijak yang benar-benar meyakinkan. Bahkan ketika tubuh masih bergerak, hati seakan tertinggal di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketakutan yang tidak biasa. Bukan takut kehilangan dunia, melainkan takut kehilangan arah dalam memahami Tuhan. Karena semakin dalam kesadaran itu tumbuh, semakin sulit membedakan antara keikhlasan dan ketersesatan yang halus. Saat seseorang tidak lagi melihat selain Allah, muncul pertanyaan yang mengguncang. Apakah ini puncak tauhid atau justru awal dari kehancuran yang tidak disadari? Di titik ini, ego tidak benar-benar mati. Ia bersembunyi, berubah bentuk, menyelinap dalam kesunyian. Ia tidak lagi berkata, "Aku lebih baik," tetapi berbisik dengan cara yang jauh lebih berbahaya. "Aku telah sampai." Dan bisikan itu hampir tidak terdengar, namun cukup meracuni. Dalam keheningan yang panjang, tokoh ini mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia tidak lagi tertarik pada pujian, tidak pula terguncang oleh celaan. Dunia seakan kehilangan daya tariknya. Namun bersamaan dengan itu, muncul jarak yang aneh antara dirinya dan realitas sekitar. Orang-orang tetap berbicara, kehidupan terus berjalan, namun semuanya terasa seperti lapisan tipis yang tidak menyentuh kedalaman jiwanya. Seolah-olah ia berada di antara dua alam. Di satu sisi, ia masih terikat pada tubuh, waktu, dan ruang. Namun di sisi lain, kesadarannya seakan telah melampaui semua itu, mengarah pada sesuatu yang tidak berbentuk, tidak terbatas, dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dan disinilah, tekanan itu semakin menguat, karena tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Ilmu yang dulu menjadi cahaya kini terasa tidak cukup. Ibadah yang dulu memberi ketenangan kini seperti kehilangan rasa. Bahkan doa pun terasa menggantung, seakan tidak memiliki arah yang jelas. Ada kehampaan, namun bukan kehampaan biasa. Ini adalah kehampaan yang menelan makna. Di tengah kondisi itu, muncul dorongan yang sangat kuat untuk menyerah, untuk kembali pada cara lama, kembali melihat dunia sebagaimana sebelumnya, kembali merasakan kepastian yang sederhana. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak. Ada panggilan yang lebih dalam, lebih kuat, namun juga lebih menakutkan. Sebuah dorongan untuk terus melangkah, meskipun tidak tahu kemana arah yang sebenarnya. Di saat yang sama, keraguan mulai mengikis dari dalam. Apakah ini benar jalan menuju Allah atau justru ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang kelelahan? Apakah ini puncak tauhid atau justru jebakan yang membungkus kesombongan dalam rupa spiritual? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberi ruang untuk beristirahat. Ia datang silih berganti, menghantam tanpa jeda, membuat hati terasa seperti medan pertempuran yang tidak pernah sunyi. Setiap keyakinan yang muncul langsung diuji, setiap ketenangan yang datang segera diguncang kembali. Dan yang paling mengerikan, tidak ada jawaban yang benar-benar menenangkan. Dalam kondisi seperti itu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena ketika seseorang mulai merasa tidak melihat selain Allah, ada kemungkinan ia justru tidak lagi melihat dirinya sebagai hamba. Batas itu sangat tipis, hampir tak terlihat, namun menentukan segalanya. Tokoh ini mulai merasakan pergeseran yang halus, bukan pada ucapan, bukan pada tindakan, tetapi pada kedalaman rasa. Ada sesuatu yang perlahan berubah, sesuatu yang tidak bisa langsung dikenali, namun cukup untuk membuat hati menjadi gelisah. Seolah ada garis yang mulai dilewati tanpa disadari. Dan pada saat itulah, bayangan tentang kehilangan arah menjadi semakin nyata.
Ia mencoba kembali menundukkan diri, mencoba merasakan kehinaan di hadapan Allah. Namun justru disitulah konflik mencapai titik yang lebih tajam. Karena semakin ia berusaha merasa sebagai hamba, semakin muncul kesadaran bahwa bahkan usaha itu pun bukan miliknya. Segalanya terasa seperti dilepas, satu persatu, tanpa kendali. Dan kini, ia berada di ambang sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Sebuah keadaan di mana seluruh identitas mulai runtuh, di mana tidak ada lagi aku yang bisa dijadikan pusat, dan tidak ada lagi selain Allah yang bisa diakui. Namun justru di titik inilah bahaya terbesar bersembunyi. Karena jika kesadaran ini tidak dituntun dengan benar, ia bisa berubah menjadi jurang yang menelan segalanya. Dan ketika batas terakhir itu mulai kabur, ketika antara penghambaan dan peleburan menjadi tidak jelas, tokoh ini berdiri tepat di tepi sesuatu yang sangat dalam. Satu langkah lagi, dan tidak ada yang akan pernah sama lagi. Di ambang itu, waktu seakan berhenti bergerak. Tidak ada lagi masa lalu yang bisa dijadikan pijakan, tidak pula masa depan yang bisa dijadikan tujuan. Segalanya melebur dalam satu titik kesadaran yang menekan dari segala arah. Tokoh ini tidak lagi berhadapan dengan dunia, melainkan berhadapan dengan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya sisa dari dirinya yang belum sepenuhnya hancur. Dan disitulah inti permasalahan mulai menampakkan wajahnya. Bukan tentang dunia yang harus ditinggalkan, bukan pula tentang ibadah yang harus ditingkatkan, tetapi tentang satu hal yang jauh lebih halus, tentang keberadaan aku yang masih tersisa, meskipun dalam bentuk yang paling samar. Ia menyadari sesuatu yang menggetarkan. Selama ini, bahkan dalam upayanya untuk tidak melihat selain Allah, masih ada aku yang merasa sedang melihat. Masih ada kesadaran tersembunyi yang mengklaim pengalaman itu sebagai miliknya. Sebuah sisa yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menjadi penghalang terakhir. Dan kesadaran itu menghantam seperti petir di langit yang gelap. Seluruh perjalanan yang telah dilalui terasa seperti berdiri di atas lapisan tipis yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Semua latihan, semua penyerahan diri, semua kehampaan yang diterima, ternyata belum sepenuhnya membebaskannya. Karena selama masih ada yang berkata, "Aku telah sampai," maka perjalanan itu belum benar-benar selesai. Di titik ini, tekanan batin mencapai puncaknya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi konsep yang bisa dijadikan pegangan, bahkan pemahaman tentang tauhid yang selama ini diyakini, kini seakan harus dilepaskan. Ia dipaksa untuk menghadapi satu kenyataan yang paling sulit diterima, bahwa untuk benar-benar tidak melihat selain Allah, bahkan kesadaran tentang diri sebagai hamba pun harus dilebur dari keling yang halus. Namun disinilah dilema yang paling tajam. Bagaimana mungkin seorang hamba melepas dirinya tanpa kehilangan posisinya sebagai hamba? Bagaimana mungkin ia lenyap namun tetap sadar bahwa ia adalah miliknya? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan logika. Ia hanya bisa dijalani atau ditinggalkan. Dan tokoh ini memilih untuk melangkah. Dengan sisa kekuatan yang hampir habis, ia menenggalkan satu hal terakhir yang selama ini tidak pernah ia sadari sebagai penghalang. Rasa memiliki terhadap pengalaman spiritual itu sendiri. Ia berhenti mengklaim, berhenti merasa, berhenti menilai, bahkan berhenti berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Segala sesuatu yang sebelumnya ingin ia genggam, kini ia lepaskan tanpa syarat. Dan di saat itulah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Bukan ledakan, bukan cahaya yang menyilaukan, bukan pula pengalaman luar biasa yang bisa diceritakan, melainkan keheningan yang sangat dalam. Keheningan yang tidak menyisakan ruang bagi apapun selain kehadirannya. Di dalam keheningan itu, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi pencarian.
Bahkan tidak ada lagi aku yang mencoba merasakan semua itu. Yang ada hanyalah kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa pusat selain Dia. Dan disitulah makna tauhid sejati mulai terungkap. Bukan sekedar mengucapkan bahwa Allah itu satu, bukan sekedar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, tetapi benar-benar tidak melihat apapun selain Dia. Bukan karena dipaksa, bukan karena dilatih, melainkan karena memang tidak ada lagi yang tersisa untuk dilihat. Dunia tetap ada, namun tidak lagi menjadi pusat. Diri tetap hidup, namun tidak lagi menjadi pemilik. Segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, namun tidak lagi mengikat hati. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah keadaan di mana seorang hamba kembali ke dunia, tetapi tidak lagi membawa dunia ke dalam hatinya. Ia bekerja namun tidak bergantung. Ia mencintai namun tidak memiliki. Ia berjalan di antara manusia, namun hatinya tenggelam dalam kehadiran Allah semata. Dan justru disitulah keseimbangan itu ditemukan. Bukan dengan meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi dengan memurnikan pandangan sehingga dunia tidak lagi menjadi penghalang. Perjalanan yang penuh gejolak itu akhirnya bermuara pada kesederhanaan yang sangat dalam. Bahwa tauhid bukan tentang menjauh dari kehidupan, melainkan tentang menyadari siapa yang sebenarnya menghidupkan. Bahwa mahrifat bukan tentang pengalaman yang luar biasa, melainkan tentang hilangnya segala sesuatu yang menghalangi hubungan dengannya. Dan puncak dari semua itu bukanlah merasa telah sampai, melainkan tidak lagi merasa apapun selain keberadaannya yang maha nyata. Dan di sanalah hati menemukan ketenangan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Di sanalah perjalanan berakhir, sekaligus dimulai kembali dalam bentuk yang jauh lebih jernih. Sebuah kesadaran yang sunyi namun penuh makna. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat namun lebih nyata dari segalanya. Dan dalam diam itu, tauhid sejati bersemayam. Perjalanan ini bukan sekedar kisah, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan kembali ke dalam diri kita. Sejauh mana tauhid itu benar-benar hidup di hati atau hanya berhenti di lisan dan pemahaman. Karena pada akhirnya, rahasia makrifat bukan milik mereka yang sekedar tahu, tetapi milik mereka yang berani melebur, melepaskan, dan menghadapi dirinya sendiri tanpa sisa. Mungkin kita belum sampai pada titik itu. Mungkin kita masih berada di awal perjalanan, masih melihat banyak hal selain Allah, masih bergantung pada sebab-sebab yang tampak. Namun tidak mengapa, selama ada kesadaran untuk terus melangkah, untuk terus membersihkan hati, dan untuk terus belajar melihat dengan cara yang lebih dalam. Sebab tauhid sejati bukan tujuan yang jauh, melainkan proses yang terus hidup dalam setiap detik kesadaran kita. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Renungkan, resapi, dan coba lihat kembali hidupmu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama, memahami lebih dalam rahasia-rahasia makrifat yang jarang terungkap, tetaplah di sini. Dukung dengan like, bagikan kepada mereka yang juga sedang mencari, dan tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengar kisah ini. Karena bisa jadi satu kesadaran kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam perjalananmu menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.